Menteri Perdagangan yang cosplay jadi sales beras Bulog. Ya otomatis dihujat netizen dong. Ya, memang beberapa hari belakangan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini memang lagi rajin turun ke pasar-pasar untuk mengecek harga pangan, terutama beras. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Menteri Perdagangan yang cosplay jadi sales beras Bulog. Ya otomatis dihujat netizen dong. Ya, memang beberapa hari belakangan ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini memang lagi rajin turun ke pasar-pasar untuk mengecek harga pangan, terutama beras, yang memang sampai detik ini belum bisa turun. Harganya masih tetap di atas harga 15.000, di level antara 18.000-19.000. Tapi di beberapa tempat itu katanya sudah mulai turun meskipun tidak signifikan. Mungkin ada di level 16.000-17.000 per kilogram. Ini untuk beras premium ya. Nah, kedatangan Menteri Perdagangan ini, Zulkifli Hasan, ini kan untuk ngecek-ngecek harga-harga ini. Tapi bagi kita semua sepertinya memang tidak memberikan solusi. Justru malah pernyataannya aneh-aneh dan nyeleneh. Ketika pemerintah tidak bisa menstabilkan harga pasar, tidak bisa menstabilkan harga beras, harga masih tetap tinggi dan belum bisa diturunkan. Ini kan kemudian Zulkifli Hasan mencoba untuk menjadi sales beras Bulog. Dia kemudian menyarankan warga masyarakat untuk beralih dan membeli beras Bulog, yaitu beras SPHP, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Pak Zulkifli Hasan sudah pernah mencoba beras ini? Kemudian ini kan di media sosial, ini para netizen ini pada ngamuk-ngamuk. Mereka mengatakan bahwa Zulkifli Hasan ini asal ngomong, kemudian asal jeplak, tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Ketika masyarakat ini disarankan untuk mencoba, untuk membeli beras Bulog, netizen ini pun mengembalikan kepada Zulkifli Hasan, kepada Menteri Perdagangan. Coba Bapak dulu coba yang makan beras Bulog. Gimana? Baru sarankan kita. Karena apa? Karena memang masyarakat ini, netizen mengetahui bahwa para menteri, selevel-level menteri sepertinya memang nggak pernah makan beras SPHP. Seperti kita ketahui, beras SPHP, program stabilisasi pasokan dan harga pangan ini memang memiliki harga yang lebih murah dari beras premium yang ada di masyarakat, yang beredar di masyarakat yang harganya sekarang antara 16.000-19.000 rupiah. Kalau beras SPHP ini kan per kilonya ini bisa mencapai 10.500 rupiah per kilonya. Jadi memang selisihnya lumayan tinggi. Tapi Perum Bulog ini kemudian mengklaim bahwa beras ini kualitasnya setara dengan beras-beras premium yang ada beredar di pasaran. Tapi ini kemudian langsung dipatahkan oleh para netizen. Para netizen ini yang kemudian memang sudah pernah mencoba, merasakan atau memakan beras SPHP ini, mereka mengatakan memang rasanya ini kurang enak, tidak seenak beras-beras premium. Bahkan para pedagang yang ada di pasaran, saya sempat nanya ke salah satu pasar, ini mengatakan gimana sih beras SPHP ini sebetulnya kualitasnya seperti apa? Apakah benar sama dengan beras premium? Para pedagang ini kemudian mengatakan enggak sama. Beras SPHP ini levelnya ada di bawah. Beras medium, bukan beras premium. Meskipun secara kualitas ini tidak rendahan. Nah, apa sih yang membedakan sebetulnya antara beras premium dengan beras medium SPHP milik Bulog ini? Kalau dari segi kebersihan, itu memang bersih, hampir sama. Putihnya juga putih, kemudian bersih. Sudah jarang sekali kita lihat kulit-kulit padi yang kemudian ikut nggak sengaja tersangkut di sana, itu sudah nggak ada lagi. Cuman bedanya apa? Adalah kualitas atau kuantitas patahan dari beras itu. Beras yang utuh, yang kemudian tidak patah atau mungkin setengah utuh, itu
Kalau di beras premium, ini kalau misalkan dikalkulasi nilainya kira-kira sekitar 95%. Jadi hampir sempurna. Sementara di beras SPHP milik Bulog ini, beras yang utuh ini nilainya hanya sekitar 75%. Jadi sisanya yang 25% itu adalah bentuk patahan-patahan. Dan menurut yang sudah mencobanya, rasanya memang kurang enak. Bahkan beberapa pedagang di pasar ini mengatakan ketika kondisi seperti sekarang, ketika harga beras naik, lalu kemudian masyarakat terpaksa membeli beras SPHP, beras yang harganya lebih murah dan lebih terjangkau, masyarakat ini kemudian mencampur sendiri, dioplos lah istilahnya. Jadi beli beras SPHP 1 kilo, lalu kemudian beli beras premium 1 kilo, kemudian dicampurkan supaya apa? Dapat harga yang agak sedikit miring dan rasanya lebih enak, lebih bisa dinikmati oleh lidah kita. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang kualitas dari beras SPHP, beras Bulog ini memang kurang bagus dari segi rasa. Dan itu tidak cocok dengan lidah masyarakat kita yang sudah terbiasa makan beras premium, nasi yang dari beras premium. Nah, itulah yang kemudian membuat netizen ini ngamuk-ngamuk kepada Menteri Perdagangan, Menteri Zulkifli Hasan. Kenapa Anda belum pernah mencoba, belum pernah tahu rasanya, belum merasakan, kemudian Anda menyarankan kepada kami, masyarakat yang kemudian disuruh untuk makan beras Bulog ini. Nah, kemudian masyarakat ini kan, para netizen juga merasa bahwa kami ini loh pembayar pajak. Setiap saat, setiap tahun kami ini selalu membayar pajak. Bahkan barang-barang yang kita beli semuanya dikenakan pajak, dan pajaknya itu untuk menggaji kalian, para menteri-menteri ini, kemudian para pejabat, termasuk presiden, dibayar menggunakan pajak masyarakat. Tapi kenapa ketika kami membutuhkan beras ini, Anda tidak peka, Anda tidak peduli, justru Anda menjadi sales beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang kita makan setiap hari. Itulah yang membuat netizen ngamuk-ngamuk di media sosial. Bahkan mereka pada banyak yang nyumpahin kepada para menteri-menteri itu. Memang kalau kita melihat menteri-menteri sekarang ini, mereka ini, apalagi Zulkifli Hasan ya, sering sekali mengeluarkan statement yang nyeleneh, yang katakanlah asal jeplak begitu. Ketika kemarin ditanyakan kenapa harga gula, kemudian juga harga ayam, telur ayam ini kemudian masih naik, masih belum bisa turun, ini kemudian jawabannya juga nyeleneh. Lalu kemudian ketika harga beras ini masih belum bisa turun, dikatakan bahwa semuanya juga mengalami hal yang sama karena memang perubahan iklim dan lain sebagainya. Tapi faktanya di Singapura, kemudian di Malaysia, di beberapa negara Asia Tenggara ini yang kemudian mereka juga sama-sama impor dari Vietnam dan Thailand, mereka bisa menjual dengan harga lebih murah. Kenapa di sini kok tidak bisa? Itu kan harusnya menjadi PR pemerintah demi untuk masyarakatnya. Nah, berbicara masalah menteri-menteri yang kemudian mereka ini sepertinya tidak peka, tidak bersyukur dengan kondisi yang sudah mereka terima, lalu kemudian mereka ingin membodoh-bodohi masyarakat. Ini sama halnya ketika saya membaca berita kemarin ketika Menteri Luhut ini protes kepada Pak Basuki, Menteri PUPR, tentang rumah bagi para menteri di IKN yang katanya terlalu kecil. Padahal kalau kita lihat fotonya, wah lumayan mewah. Ini kan sama-sama nggak tahu malu, nggak tahu diuntung, dan nggak peka dengan kondisi masyarakat. Sudah dibangunkan rumah untuk mereka tinggali, dan ini juga dari APBN, beberapa juga dari APBN. Tapi merasa kurang puas, merasa rumahnya terlalu kecil, dan lain sebagainya. Ini kan tidak peka terhadap kondisi masyarakat kita. Di saat masyarakat yang ada di level bawah berjuang mati-matian setiap hari mencari nafkah untuk hanya membeli sekilo beras, sementara mereka yang sudah dibangunkan rumah melalui dana APBD merasa kurang besar, terlalu kecil. Ini kan nggak ada rasa syukur sama sekali dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat kita. Jadi tidak heran ketika masyarakat kita kemudian, para netizen ini ngamuk-ngamuk di media sosial, mereka menghujat para menteri-menteri Presiden Jokowi, lalu mengatakan bahwa mereka ini kurang bersyukur, lalu kemudian mengatakan bahwa mereka ini tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Dan banyak sekali juga yang meminta bahwa menteri ini untuk diganti saja, direshuffle, diganti dengan menteri yang lain. Yang benar memang harus evaluasi dari pemerintahnya sendiri ini bagaimana supaya harga-harga kebutuhan pokok ini kemudian bisa stabil, masyarakat bisa menikmati semuanya, menikmati hasilnya,
dan bisa menikmati apa yang harusnya mereka nikmati sekarang. Dan kalau kita melihat kondisi di bulan Ramadan ini sudah mendekati, tidak lama lagi ada Lebaran, ini kan memang kondisi harga-harga juga belum stabil. Dan pemerintah ini sepertinya juga kebingungan sendiri. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan ketika harga beras ini murah, nanti petani marah, lalu kemudian kalau harga beras ini mahal, emak-emak yang marah. Ini kan bukan solusi, ini hanyalah keluhan dari seorang pemimpin ketika dia dikritik oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Solusinya tapi belum ada. Itulah yang menjadi PR pemerintah sekarang, bagaimana harga-harga ini harus tetap stabil, harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat supaya masyarakat tidak semakin tercekik. Dan sekali lagi, kenapa kok masyarakat ini kemudian tidak mau membeli beras Bulog SPHP ini? Karena apa? Karena memang kalau bagi saya, karena memang dari singkatannya ini loh, SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi tujuannya beras ini hanya untuk stabilisasi harga dan kepasokan pangan, bukan untuk mengenyangkan masyarakat. Makanya rasanya kurang enak. Kita juga terus mendorong pemerintah. Makanya kita selalu memberikan kritik kepada pemerintah supaya memberikan kebijakan, kemudian juga memberikan solusi kepada masyarakat kita semua. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pejabat kok kurang peka?